Perkenalkan, nama saya Maftuha, NPM 719212863. Saya dari kampus Universitas Wiraraja. Saya di sini ditugaskan untuk meresum mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan tentang konflik dan stres kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkan. Secara garis besar, konflik kerja yang terjadi terbagi atas dua jenis antara lain. Yang pertama, substantif konflik merupakan perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok, pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijaksanaan dan prosedur, dan pembagian jabatan pekerjaan. Yang kedua, emosional konflik terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut, dan penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi. Jenis-jenis konflik kerja ada 5. Yang pertama, konflik intrapersonal. Yang kedua, konflik interpersonal. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Yang terakhir, konflik antara organisasi. Faktor-faktor konflik kerja ada 2, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini ada 3 bagian. Yang pertama, kemantapan organisasi, yang kedua, sistem nilai, dan yang ketiga, sistem lain dalam organisasi. Sedangkan faktor eksternal ini ada 4. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kekaburan aturan atau norma di masyarakat. Yang ketiga, derajat ketergantungan dengan pihak lain. Yang terakhir, pola interaksi dengan pihak lain. Cara mengatasi konflik kerja. Yang pertama, hadapi konflik. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, tujuan tingkat tinggi. Yang keempat, perluasan sumber. Yang kelima, menghindari konflik. Yang keenam, melicinkan konflik. Yang ketujuh, meminta pemerintah dari yang berwenang. Dan yang terakhir, mengubah variabel struktural. Stres kerja. Stres kerja adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Apabila stres ini terlalu besar, maka dapat mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Lingkungan fisik yang terlalu menekan atau kebisingan, temperatur udara yang lembab, penerangan di kantor yang kurang terang, kurang kontrol, kurangnya hubungan interpersonal, dan yang terakhir, kurangnya pengakuan terhadap kemajuan kerja. Cara mengatasi stres kerja ada 2 pendekatan dalam manajemen stres, yaitu yang pertama pendekatan individual dan yang kedua pendekatan organisasional. Pendekatan individual ini ada 4 bagian, yaitu A. Penerapan manajemen waktu. B. Penambahan waktu olahraga. C. Pelatihan relaksasi. Dan yang terakhir, perluasan jaringan dukungan sosial. Sedangkan pendekatan organisasional di sini A. Menciptakan iklim organisasional yang mendukung. B. Adanya penyeleksian personal dan penempatan kerja yang lebih baik. C. Mengurangi konflik dan
mengklarifikasi peran organisasional. D. Penetapan tujuan yang realistis. E. Pendesainan ulang pekerjaan. F. Perbaikan dalam komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, G. Membuat bimbingan konseling. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.